Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir kita surat Al-Mujadalah atau Mujadilah atau Qad Sami, ya. Ke poin berikutnya, masih ada beberapa poin yang belum disampaikan. Kemarin kita sedikit mereview, ya. Surat Al-Mujadalah ini berbicara tentang yang pertama hukum zihar, sudah kita jelaskan. Yang kedua tentang makna wallahu ma'akum aynama kuntum atau wallahu ma'ahum aynama kanu, bahwa Allah itu senantiasa bersama dengan kalian, dengan manusia. Kalau di antara kalian ada 3 orang, maka Allah yang keempatnya. Kalau di antara kalian ada 2 orang, maka Allah yang ketiganya. Itu yang dimaksud ma'akum, ma'iyah di situ adalah ma'iyatul ilmi wal ihatah, bahwa Allah membersamai kita dengan ilmu dan pengetahuannya yang meliputi segala sesuatu, baik secara umum maupun secara detail. Kemudian kita menjelaskan tentang hukum najwa. Najwa itu adalah percakapan di dalam percakapan, ngaharewos, ngaronyoh, atau berbicara di dalam pembicaraan, baik skala kecil dalam sehari-hari pergaulan ataupun skala besar dalam kenegaraan. Artinya orang tersebut malah berbicara dengan pihak luar, sementara orang-orang yang di dalam memiliki kecurigaan bahwa yang mereka bicarakan adalah sesuatu yang berisi tentang keburukan atau maksiat Rasul, bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Itu hukum najwa. Najwa itu dari bahasa Arab, ya, artinya adalah bercakap-cakap atau ngaharewos atau ngobrol di dalam ngobrol. Untuk level kenegaraan itu bahaya. Kalau ada orang sudah menjadi komprador asing, dia bernajwa dengan pihak asing, ngobrol dengan pihak asing, komunikasi dengan pihak asing yang dapat berpotensi membahayakan kepentingan negara tersebut, maka itu najwa sudah dalam kategori bukan saja maksiat, tetapi bisa jadi itu adalah merongrong keamanan dan dosanya tentu lebih besar. Nah, kalau dalam tingkat level yang terendah itu adalah najwa di antara kita. Allah mengatakan alam tara ilal ladina nuhu anin najwa. Itu najwa itu dulu adalah asalnya perbuatan orang-orang Yahudi. Mereka selalu ngobrol di belakang Rasulullah. Mereka selalu membuat isu, membuat najwa, membuat percakapan di luar konteks percakapannya Rasulullah SAW. Itu kebiasaan orang Yahudi. Ketika mereka dilarang, mereka terus mengulang-ulang, bahkan mengancam. Orang Yahudi mengancam Rasulullah SAW, menantang, laula yu'adzibunallah bima naqul. Wahai Muhammad, andaikan engkau benar, maka panggillah, datangkanlah azab Allah atas kami ini, karena kami bernajwa ini, datangkan azab. Tapi Allah SWT menegaskan hasbuhum jahannam. Wahai Muhammad, biarkanlah azab orang Yahudi itu nanti diazab jahannam sekalian. Wabi'sal masir atau fabi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Innaman najwa minasyaiton, sesungguhnya najwa itu sumbernya adalah dari syaitan. Innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Najwa itu sumbernya dari syaitan untuk membikin orang-orang beriman itu sedih, membikin orang beriman itu akhirnya risau, menjadi tidak fokus dan berpotensi memecah belah orang beriman. Jadi najwa itu di dalam Islam diharamkan, tidak boleh bernajwa, karena najwa itu dari syaitan. Akan tetapi Allah mengecualikan najwa dalam kebaikan. La khaira fi katsiri min najwakum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin.
kecuali najwa yang menyuruh kepada sedekah atau kebaikan, maka najwa semacam itu dibolehkan. Adapun najwa secara umum yang biasa menyuruh kepada keburukan, perpecahan atau sakwa sangka bagi orang lain, maka najwa semacam itu tidak diperbolehkan. Maka dengan dalil ini sebagian ulama mengharamkan kegiatan spionase. Sebagian ulama mengharamkan kegiatan intelijen atau spionase karena di dalamnya ada najwa, di dalamnya ada tajassus. Padahal Allah melarang wala tajassasu, dilarang diantara kalian bertajassus, memata-matai, menspionase kegiatan orang lain. Tapi dalam konteks kebaikan tadi, ilaman amara bisadaqatin au ma'rufin, ya, atau ihsan, itu diperbolehkan. Itu yang kemarin kita bahas tentang najwa. Lalu yang keempat, poin surat Al-Mujadalah ini adalah tentang keutamaan ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan derajat yang tinggi kepada orang-orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwa orang yang memiliki ilmu di antara kalian orang-orang beriman, dia punya kedudukan dan dia punya keutamaan, fadlun dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka di dalam majelis harus dihormati. Di dalam poin kemarin, fadlu ahli ilmi ala ghairihim hatta fil majalis. Orang berilmu punya hak, punya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka mesti dihormati. Para ulama kita mesti dihormati bahkan di majelis-majelis kita. Kemudian seorang ulama dari kalangan salaf bernama Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan bahwasanya fadlul arfa'un nasi indallahi manzilatan, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makna dari yarfa'i, beliau mengatakan bahwa arfa'u, orang yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menjadi perantara antara Allah dengan hamba-hambanya, yaitu ar-rusulu wal ulama, para rasul dan para ulama. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka sudah pasti derajat mereka adalah yang tertinggi di antara yang lain, karena mereka menjadi perantara, menjadi penghantar ilmu Allah sampai kepada manusia yang lain. Itu terakhir yang kita bahas. Lalu yang poin kelima dari surat Al-Mujadalah yang kemarin adalah tentang adab-adab bermajelis. Di dalam majelis tidak boleh ada najwa. Ketika ada majelis, ini majelisnya, ini resminya, maka tidak boleh ada najwa di belakang, tidak boleh ada najwa di depan, tidak boleh ada najwa di samping kanan kiri, tidak boleh ada najwa dimanapun ketika majelis berlangsung, karena najwa itu innaman najwa minasyaiton. Sesungguhnya najwa itu sumbernya dari syaitan. Syaitan mengganggu kita, menghasut kita supaya kita bernajwa dengan teman kita, dan itu mengusik atau merusak majelis yang ada gitu. Sekurang-kurangnya itu membuat ketidaknyamanan di majelis. Itu adalah najwa dalam ukuran kecil. Makanya Allah melarang tidak ada najwa, tidak boleh ada najwa di antara kalian, karena najwa itu biasanya perbuatan orang Yahudi. Alam tara ilal ladzina nuhu anin najwa summa ya'uduna lima qalu fatahat, dan seterusnya. Bahwasanya ingatlah Muhammad kepada orang-orang yang dulu pernah dilarang oleh Allah taala untuk bernajwa, tapi mereka mengulang lagi sampai akhirnya saking seringnya diperingati mereka bosan dan mengatakan laula yu'adzibunallah bima naqul, Muhammad, berikan azab Tuhanmu pada kami yang kau ancamkan itu. Allah mengatakan sungguh jahanamlah nanti tempat kembali mereka, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Poin terakhir yang keenam dari surat Al-Mujadalah, kita tutup surat Al-Mujadalah ini dengan ayat tentang adamul isqal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan orang-orang beriman al-isqal, membuat atau membikin Rasulullah SAW keberatan. Ini ceritanya dulu para sahabat sering berkumpul, sering duduk-duduk, sering nongkrong, saban hari, saban malam, saban poe di rumah Rasul. Saking cintanya kepada Rasulullah, saking hausnya ilmu Rasulullah,
saking inginnya dekat bersama beliau, tapi kadang waktunya tidak tertib. Mereka datang kapan saja, mereka kumpul saja, padahal Rasulullah punya keluarga. Rasulullah punya keluarga, punya privasi, dalam arti kata bukan privasi dalam hal ilmu, tetapi privasi dalam urusan keluarganya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang beriman di dalam ayat 12 yang kemudian dihapus di ayat 13-nya. Bahkan dalam tafsir dikatakan yang mengamalkan ayat 12 dari seluruh umat Islam baru satu orang, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ayat 12 ini Allah merintahkan kepada orang beriman, bagi yang ingin bertemu dengan Rasulullah hendaknya mempersembahkan sedekah. Saking agimbungnya para sahabat di rumah Rasul, kan keberatan tuh secara manusiawi. Rasul juga keberatan kalau terus saban hari saban malam sahabat terus-terusan ngagimbung di rumah Rasul, sehingga Allah yang bertindak menetapkan bahwa siapapun yang ingin bertemu dengan Rasulullah sedekah dulu. Dan sedekah itu bukan untuk Rasulullah, tapi diserahkan, diberikan kepada al-fuqara wal masakin, kepada orang fakir dan orang miskin. Kalau orang sudah bersedekah kepada orang miskin, orang fakir, baru dia boleh berjumpa dengan Rasul. Itu untuk meminimalisir, dan Allah Maha tahu bahwa Rasul SAW keberatan kalau terus-terusan sahabat ngumpul di rumah beliau. Jangankan di dalam rumah, di teras aja kalau orang tuh ngumpul terus-terusan saban hari saban poe malam, itu kan keberatan. Keberat, meskipun mungkin secara lahiriah, secara sosiologis mungkin santai-santai aja, tetapi secara secara psikologis ya, itu keberatan. Akhirnya Allah wajibkan setiap orang yang ingin bertemu Rasul bersedekah. Dan sekali lagi, sedekah itu bukan untuk Rasul, karena Rasulullah mengharamkan untuk dirinya sedekah. Aku haramkan sedekah atas diriku, atas ahli baitku. Ahli bait yang dimaksud adalah keluarga Bani Hashim dan keluarga Bani Muthalib. Inni haramtu sedekah ala Bani Hashim wa Bani Muthalib sallallahu. Jadi ahli bait Nabi termasuk beliau mengharamkan sedekah. Yang diperbolehkan itu hadiah. Maka kalau ada orang datang memberi sesuatu kepada Rasulullah, Rasul selalu bertanya, as-shadaqatun hiya am hadiah? Ini sedekah atau hadiah? Kalau ini sedekah, kami ahli bait tidak menerima sedekah. Kalau ini hadiah, aku terima. Perbedaan hadiah dengan sedekah, kalau sedekah itu berasal dari belas kasih dan Nabi tidak mau begitu. Adapun hadiah itu berasal sumbernya dari perasaan sahabat atau kolega. Makanya Rasul menerima hadiah dari Raja Mesir berupa satu minyak wangi, yang kedua sahaya wanita, yang ketiga dokter. Dokter dipulangkeun deui, teu butuh dokter kami mah. Tapi minyak wangi dan sahaya diterima, lalu dinikah oleh Rasulullah SAW setelah itu. Dan tentunya masuk Islam. Kemudian Rasul menerima hadiah dari Raja Bahrain yang sangat banyak. Itu pun tidak sampai sehari beliau bagikan kepada para sahabat. Masing-masing ada yang bawa banyak, ada yang bawa sedikit. Yang penting sudah disedekahkan semuanya. Jadi sekali lagi, Rasulullah dan ahli bait tidak menerima sedekah. Maka di dalam konteks ini Allah memerintahkan orang beriman ketika mau berjumpa dengan Rasul bayar sedekah, itu yang dimaksud adalah bersedekah kepada fakir miskin. Jadi kalau ada yang bertemu, udah sedekah belum kepada orang miskin? Udah. Silahkan bertemu dengan Rasul. Kalau tidak, nah, tetapi hal tersebut Allah hapus kembali di ayat berikutnya. Tidak usah sedekah, cukup melaksanakan apa yang diperintahkan saja. Tegakkan sholat, tunaikan zakat, lakukan ibadah yang biasa, seperti itu. Selama mereka istiqomah di dalam ibadah, silahkan siapapun yang sholat, yang zakat, menjumpai Rasulullah SAW. Sehingga kata para ulama, orang yang satu-satunya yang mengamalkan ayat 12 sebelum dihapus adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadhil ayatul mubarakah, ayat ke-12 ini, lam ya'mal biha, tidak pernah dikerjakan oleh seorang sahabat siapapun illa kecuali Ali radhiyallahu anhu.
Kemudian Allah hapus ayat tersebut dengan ayat berikutnya. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi zaman dulu kalau orang mau bertemu dengan Rasulullah, sedekah dulu, karena khawatir memberatkan kalau terus-terusan ada di rumah tersebut. Namun itu dihapus dan kembali kepada hukum awal. Yang penting mereka istiqomah, sholat, zakat dan sebagainya. Siapapun boleh berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 7 poin dari surat Al-Mujadalah. Mudah-mudahan menambah wawasan kita, ilmu kita, ya, yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Najwa Shihab nama orang. Sama. Najwa itu bercakap, berbicara. Ya, secara umum bercakap, berbicara. Tapi dalam konteks Al-Quran yang dimaksud, konteks najwa saat itu adalah berbicara di dalam pembicaraan. Negara punya pembicaraan, negara punya percakapan. Dia malah bercakap dengan orang asing. Itu najwa. Organisasi punya percakapannya, punya majelisnya, punya forumnya, punya pembicaraannya, tapi dia malah berbicara dengan organisasi lain, ya, malah curhatnya ke organisasi lain. RT RW Pak Kuwu Pak Kades punya percakapan, tapi dia malah berbicara dan bernajwa dengan pihak lain. Nah, orang seperti itu namanya itu najwa, dan najwa itu dalam Islam pada prinsipnya dilarang, tidak boleh, karena akan memporak-porandakan, memecah belah barisan yang sudah ada. Dalam konteks terkecil, najwa itu dalam majelis. Dalam konteks terkecil, najwa itu dalam majelis. Tidak boleh ada najwa di dalam najwa. Tidak boleh ada najwa di dalam majelis. Ya, ketika diterangkan ilmu, ketika disampaikan pelajaran, malah ada najwa, ngobrol sorangan, atau ngaranyohan batur, mempengaruhi, ajak ngobrol, itu namanya najwa dalam skala kecil, dan itu termasuk yang dilarang. Dan tidak ada kebaikan dalam najwa. La khaira fi katsirin min najwakum. Sama sekali tidak ada kebaikan di dalam najwa kalian itu. Illa man amara, kecuali najwanya, ngaranyohnya, ngajak bicaranya, mempengaruhi orangnya bisodakotin au ma'rufin, dalam kebaikan atau dalam urusan berbuat baik kepada orang lain. Ya, itu dalam adab majelis. Kemarin sempat disampaikan juga beberapa tambahannya, saya nukilkan dari tafsir lain. Ada beberapa larangan dalam majelis. Yang pertama, tidak boleh orang itu menguasai tempat majelis. Ya? Iya. Ini kurang jelas ya? Oh iya. Baik. Nah, pasnya. Oh, ininya. Baik, beberapa adab majelis. Yang pertama adalah tidak boleh seseorang itu menguasai satu majelis sehingga membuat orang berat dan segan untuk menempati majelis itu. Yang kedua, tidak boleh orang pergi, tidak boleh orang menempati tempat duduknya orang lain, maksudnya lalu pergi dan dia duduk di situ, ngusir, baik secara halus atau secara tidak halus. Yang ketiga, tidak boleh pergi ketika orang baru datang ke majelis karena khawatir dalam perasaannya ada kesedihan, jangan-jangan dia pergi gara-gara saya datang. Jadi kalau kita mau pergi dari majelis, jangan setelah orang baru datang, tunggu dulu barang semenit 2 menit, ngobrol dulu sedikit, bercakap sedikit, lalu silakan pergi. Tidak boleh, ya. Di dalam hadis ada larangan seseorang meninggalkan majelis gara-gara orang baru datang ke majelis, nggak boleh. Lalu yang ketiga, tidak boleh dalam majelis bercakap dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang yang di situ. Dalam hadis, la yatanajasnani duna salis fa inna dzalika liyuzinu. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh 3 orang bercakap di dalam majelis, 1 orangnya itu tidak dilibatkan. Jadi kalau ada 3 orang, 2 orang nggak boleh ngobrol dan mengabaikan yang 1 orangnya, karena hal tersebut dapat membuat sedih orang yang ketiga. Dia akan merasa jangan-jangan 2 orang ini membicarakan saya, bawa-bawa keur ngomongkeun urang eta jelema duaan.
baik dengan cara tidak diajak ngobrol atau ngobrol dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang ketiga itu. Misalkan ada orang Sunda tiluan, orang Sunda duaan, satu wong Jawa. Yang Sunda ngobrol bahasa Sunda, yang wong Jawa tidak diajak ngobrol atau diajak ngobrol tapi tidak paham, maka itu tidak diperkenankan, tidak boleh. Atau orang Jawa dua orang Sunda satu orang, yang dua orang ngomong Jawa, yang Sunda tidak bicara, itu tidak boleh. Fa inna dzalika yuhzinuh, karena hal tersebut dapat menyakiti perasaan orang yang tidak paham bahasa tersebut. Jangan-jangan yang dua ini membicarakan saya. Kecuali majelisnya besar. Kalau majelisnya besar satu kelas, ada orang Jawa ngobrol dengan orang Jawa, ya nggak masalah. Satu kelas ini, ya kan? Atau banyak gitu. Atau orang Sunda ngobrolin sesuatu yang dengan bahasa mereka, satu orang tidak bicara, tetapi majelisnya besar, puluhan dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Jadi maksud hadis itu supaya tidak ada kesedihan yang timbul dari percakapan dua orang atau tiga orang yang tidak dipahami bahasanya atau dia tidak diajak bicara. Itu larangannya langsung dari Rasulullah SAW. Ya la yatanaja isnani duna salis fa inna dzalika yuhzinuhu. Kemudian ada bermajlis, kalau kita masuk ke dalam satu majlis minta dilonggarkan. Tafassahu wa tawassau. Tafassahu itu bukan halik tapi punten. Kalau halik itu dilarang. Halik, saya mau diuk, tidak boleh. Yang boleh itu punten. Saya ikut duduk dong, begitu. Boleh nggak saya duduk di sini? Ikut duduk. Tafassahu wa tawassau, silakan. Melebar, meluas, dan silakan duduk di situ. Itu beberapa adab majelis yang mesti kita ketahui di dalam sebuah majelis yang kita adakan. Lalu yang ketiga, adab majelis yang terakhir adalah al-majalisu amanah. Majelis itu adalah amanat. Majelis apapun itu isi percakapannya adalah sebuah amanah. Tidak boleh dilanggar dengan menyiarkannya kepada pihak lain. Al-majalis atau al-majlisu amanatun. Majelis itu amanat yang harus dijaga, tidak boleh sembarangan diumbar kepada orang lain. Kecuali kalau yang bersangkutannya mengizinkan majelis tersebut tersiar atau diketahui oleh orang lain. Maka kalau ada orang menyiarkan, memberitahu isi suatu majelis, itu dia salah besar, karena majelis itu amanat, tidak boleh sembarangan diumbar kepada yang lain. Kecuali kalau majelis tersebut umum ataupun memang yang punya majelisnya berkenan majelis tersebut diketahui isinya oleh orang lain. Baik, selesai pembahasan surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Tangan saya tadi mau ke sini, mau nyari kopi, refleks, nggak ada. Puasa rupanya ya. Refleksnya tangan kanan mau sini, tak, nggak ada. Kalau disuguhin diminum tuh, nanti baru ingat, masya Allah, rezeki ya. Rezeki yang Allah hadirkan kepada kita. Memang puasa itu yang berat tuh ngopinya, Pak. Makanya titik kritis puasa itu jam 10 sampai jam 2. Jam 10 dan jam 2 itu titik critical point itu dalam puasa itu. Yang paling kritis, karena jadwal itu jadwal ngopi jam segitu. Jadwal ngopi. Kalau makan mah bisa ditahan lah. Ya, masih kuat. Minum juga masih, tapi kalau ngopi ya itu yang berat. Makanya titik kritis ya. Baik, kita lanjutkan, masih ada waktu, surat Al-Hasyr ya. Al-Hasyr. Sampai jam berapa kita? Jam, berapa jam lagi? Lah keneh ya? Lama keneh. Bukan ngantuk tadi itu tuh apa? Kebayang kopi itu tadi. Nah, surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ini berkenaan dengan komunitas Yahudi yang namanya Bani Nadir di Madinah. Bani Nadir ini adalah satu komunitas Yahudi yang tinggal di pesisir Madinah, di pinggiran kota Madinah. Mereka ini terikat perjanjian damai dengan Rasul SAW untuk tidak saling menyerang. Dan untuk menjaga
eksistensi Madinah dari pihak asing. Apapun yang terjadi, maka Madinah adalah tanggung jawab bersama. Maka kita kenal piagam Madinah itu piagam yang luar biasa. Itu piagam hak asasi manusia tertinggi di dunia. Ya, piagam Madinah poinnya itu ditulis di gedung HAM PBB di Magna Carta itu. Ditulis tentang piagam Madinah, Wasiqatul Madinah. Piagam yang mengakui hak-hak sipil setiap warga negara. Piagam yang mengakui tentang perdamaian antar entitas yang ada. Pokoknya ini luar biasa. Tetapi Bani Nadir ini, yang namanya orang Yahudi, selalu dalam diri mereka ada keburukan dan kebusukan yang tertanam jauh di lubuk hati mereka, memusuhi agama tauhid. Makanya ayatnya walan tardo angkal Yahud walan nasara hatta tattabi'an millatahum. Orang Yahudi itu tidak, orang Nasrani tidak pernah ridho dengan agama kita sampai kita mengikuti mereka. Tetapi di antara keduanya yang paling parah dan paling memusuhi adalah Yahudi. Suatu hari Rasulullah SAW mengunjungi Bani Nadir, komunitas Yahudi yang di pinggir Madinah itu. Ternyata ketika Rasul berada di Bani Nadir, mereka telah menyiapkan sebuah makar, menyimpan batu besar di atas tempat duduknya Rasulullah SAW di bukit. Jadi Rasul sedang di bawah bersender begitu dengan sahabat yang lain yang mengikuti. Itu di atas orang Yahudi sudah nyiapin batu mau digelindingkan kepada beliau. Sampai akhirnya Jibril memberitahu tentang kebusukan orang Yahudi itu, dan Rasul seketika meninggalkan majelis tersebut. Kemudian pulang ke Madinah, ke pusat kota, lalu beliau menyiapkan pasukan. Pasukan tersebut dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah, dan yang memegang panji itu apa? Bendera. Komandan lapangannya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ini juga memberitahukan kepada kita bahwa di dalam Islam itu yang namanya komando itu tidak mengenal senioritas. Kalau memang ditunjuk ya dialah komandannya. Ya, sering Khulafaur Rasyidin ketika ada jihad yang dikumandangkan oleh Rasulullah SAW, kadang panglimanya itu sahabat anak muda seperti Usamah bin Zaid, 17 tahun mimpin pasukan ke Romawi. Itu di antara pasukan sahabat senior semua. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan mereka taat kepada komandan anak muda ini. Jadi di dalam Islam kalau sudah ditunjuk dia sebagai seorang penanggung jawab atau komandan atau kepala atau ketua, mereka wajib ditaati meskipun dari sisi senioritas dan lain sebagainya di bawah mereka. Ya. Dan ini sebagai contoh penguat, bukti penguat bahwa Ali bin Abi Thalib bahkan diperintahkan untuk membawa panji sementara komandan utamanya adalah Muhammad bin Maslamah. Karena Bani Nadir ini mengkhianati perjanjian damai yang tadi berencana untuk membunuh Rasulullah dengan batu, maka berangkatlah pasukan ini menuju wilayah Bani Nadir. Kemudian Bani Nadir tadinya mau menyerah dan mengakui kesalahannya, menerima bahwa memang kami berbuat salah. Itulah orang Yahudi itu gitu, berbuat salah, minta ampun, minta maaf, tapi berbuat lagi dan seterusnya. Ngeyel. Jadi mudah sekali minta dimaafkan, tidak dihukum, tapi mudah sekali juga berkhianat. Makanya sekarang yang paling mudah melanggar perjanjian damai siapa? Di Palestina. Ya pihak mereka. Selalu, bahkan sehari setelah gencatan senjata itu besoknya itu ngerudal lagi mereka. Bahkan ketika ditekan perjanjian gencatan senjata itu mereka terus aja membombardir. Jadi itu memang sudah watak dan karakter mereka sejak zaman dulu, bahkan di zaman Rasulullah begitu. Nah, sebelum Bani Nadir ini menyerah kepada pasukan Rasulullah SAW yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah, mereka dapat sepucuk surat dari Abdullah bin Ubay, Ra'sul Munafikin,
dedengkot dan gerotnya orang munafik di Madinah mengirim surat kepada Bani Nadir. Tenang wahai Bani Nadir, kami akan siapkan 1000-an pasukan untuk membackup kalian. Nah ini juga lucu nih, orang Yahudi percaya ke orang munafik. Ya udah, ya. Orang munafik mengandalkan orang Yahudi, udah itu udah satu komplotan itu. Munafik dengan Yahudi itu satu komplotan. Bedanya kalau Yahudi mah terang-terangan mereka agama Yahudi, kalau munafik mereka masih beragama Islam KTP-nya, tetapi hakikatnya mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Orang Yahudi begitu saja percaya kepada surat dari Abdullah bin Ubay ini. Baik, kalau gitu kami akan bertahan menunggu backup pasukan dari Madinah, dari orang-orang pimpinan Abdullah bin Ubay ini. Abdullah bin Ubay ini gerot dedengkotnya munafik. Bahkan saking munafiknya ini orang, anaknya sendiri minta izin ke Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya membunuh ayah saya. Gitu kan. Anaknya sendiri saking jengkelnya kepada bapaknya, memusuhi Rasulullah dari dalam, menampakkan keislaman tapi di dalamnya menyimpan kebusukan dan permusuhan yang luar biasa kepada Rasulullah, sampai mereka mendirikan Masjid Dirar setelah itu. Dan banyak sekali manuver-manuver orang munafik ini, sampai akhirnya anaknya itu minta izin, ya Rasulullah, biarkan saya yang membunuh bapak saya. Tapi Rasul melarang, jangan wahai Abdullah, khawatir orang mengira Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Jadi yang Rasul takutkan itu, khawatir orang-orang menduga, mengira, menstigma bahwa Muhammad Rasulullah pemimpin membunuh sahabat sendiri. Dan itu Rasul tidak mau ada berita seperti itu, akan membuat perpecahan di antara para sahabat. Karena Abdullah bin Ubay ini, ya, dia tampilannya adalah Muslim. Jadi kalau dia dieksekusi, maka orang akan mengira Muslim membunuh Muslim lainnya. Gitu. Itu tidak mau kesan itu ada pada Rasulullah SAW di Madinah. Nah singkat cerita, Bani Nadir menunggu bala bantuan dari orang munafikin tidak datang juga. Sampai akhirnya pasukan Rasulullah datang, pimpinan Abdullah bin Muhammad bin Maslamah di bawah panji Ali bin Abi Thalib datang ke wilayah itu. Ternyata Bani Nadir sama sekali tidak dapat bala bantuan dari manapun. Akhirnya mereka dikepung. Sebelumnya melempari dulu pasukan Islam dengan dengan nubul itu ketepel. Mereka melempari dengan batu-batu ke arah pasukan Islam sambil menunggu bantuan dari Madinah, tidak datang. Akhirnya walhasil diperintahkan mereka untuk, pasukan Islam diperintahkan mengepung wilayah Bani Nadir. Dikepung dalam waktu lama, akhirnya mereka tidak tahan juga. Lalu Rasulullah memberikan pesan bahwasanya Bani Nadir usir dari Madinah dan tidak boleh membawa apapun kecuali yang dapat diangkut oleh ontaknya saja. Sehingga Bani Nadir diusir karena orang Yahudi pikirannya begitu, orang Yahudi khusus dia pikirannya itu agak aneh gitu. Karena mereka tidak ingin harta benda mereka dikuasai oleh orang Islam, dibakarlah seluruh kebun kurma itu. Rumahnya dibakar, kebunnya dibakar, barang-barangnya dibakar. Yang penting jangan diambil oleh orang Islam. Dan mereka membawa seberat mungkin onta mereka untuk keluar dari Bani Nadir. Mereka diusir keluar dari Madinah. Ya. Nah ini jamaah, ya. Larinya mencar-mencar. Ada yang gabung ke Bani Quraizoh, ada yang pergi ke arah Khaybar, ada yang pergi keluar Madinah. Yang penting mereka dari dalam kota Madinahnya diusir. Ini jamaah sekalian, poinnya adalah bahwasanya seluruh pengusiran orang non-muslim dari Madinah itu terjadi karena pengkhianatan terhadap kesepakatan. Tidak ada satu argumen pun yang dapat diterima kalau orang-orang non-muslim di Madinah diusir karena agama mereka, tidak ada. Orang-orang Khaybar dihukum dan diusir gara-gara pengkhianatan. Orang Bani Quraizoh diusir, dikepung dan disuruh pergi karena pengkhianatan. Ketika Rasul di perang Ahzab dikepung oleh koalisi orang kafir. Ya, orang Bani Quraizoh malah mendukung orang kafir itu. Akhirnya setelah selesai diusir mereka. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizoh, Khaybar seluruhnya
diusir oleh Rasul dari Madinah itu gara-gara sebab dasarnya adalah karena mereka melanggar perjanjian, dan itu masuk akal. Dimanapun siapapun pihak yang melanggar perjanjian, hukumannya ya berat. Kalau nggak dihukum mati, para pengkhianat itu diusir, dan Rasul sudah memilihkan jalan yang paling bijaksana, diusir. Tidak boleh ada orang seperti ini di Madinah, karena keberadaannya sangat berpotensi menghancurkan dan merongrong atau merontokkan sendi-sendi kota Madinah yang saat itu adalah negara baru yang didirikan oleh Rasulullah SAW berdasarkan kesepakatan antar seluruh elemen yang ada di Madinah. Bahkan kalau kita lihat Futuh Mekah sekalipun, itu terjadi bukan karena orang Mekah musyrik. Jangan sampai kita salah membaca sejarah. Salah baca sejarah bisa salah arah juga kita. Orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy di Mekah oleh Rasulullah SAW ditaklukkan dengan militer karena mereka itu melanggar perjanjian juga. Di Hudaybiyah, Rasulullah dengan orang Quraisy Mekah punya perjanjian. Di antara poin perjanjiannya adalah kabilah yang berada di bawah sekutu Rasulullah tidak boleh diganggu oleh orang Quraisy, pun sebaliknya kabilah yang bersekutu dengan orang Quraisy tidak boleh diganggu oleh pihak kaum muslimin. Ya. Tetapi orang Quraisy pada sebelum akhir sih beberapa tahun aja dari ditandatangannya perjanjian itu, orang Quraisy malah menyerang suku yang berada di bawah perlindungan Rasulullah. Itu awalnya. Sampai kabilah tersebut, kabilah Bakar kalau nggak salah ya, atau kabilah Kinanah, ada dua kan, Kinanah dengan Bakar. Kinanah ikut Quraisy, Bakar ikut Rasulullah, atau sebaliknya, saya harus dipastikan. Kabilah yang diganggu oleh orang Quraisy diserang, dibakar rumahnya, dibunuh para lelakinya, lalu kemudian diambil hartanya, itu mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah menyerang kami, membunuh anak-anak kami, mengambil harta kami, dan menghancurkan seluruh yang ada di tempat kami. Maka aku mohon kepada engkau untuk bertindak atas nama perjanjian dan atas nama bangsa Arab, ya, karena saat itu perjanjian yang dipatokannya. Maka Rasulullah SAW menyambut aduan dari kabilah tersebut, kita akan tindak orang Quraisy karena mereka melanggar perjanjian. Maka Futuh Mekah itu sebab langsungnya adalah karena pengkhianatan orang Mekah, orang Quraisy kepada perjanjian yang telah mereka teken sendiri. Sehingga Rasul membawa sekitar 10.000 pasukan menuju Mekah. Orang Mekah sudah ketakutan. Orang Mekah sudah tidak punya daya dan upaya kecuali menyerah. Akhirnya singkat cerita, orang Mekah pun menyerah dan takluk tunduk, dan berubah kota Mekah dari kota kemusyrikan menjadi kota tauhid, kota Islam sampai hari kiamat nanti. Nah, itu pelajaran yang dapat kita ambil dari Al-Hasyr ayat pertama ini, bahwasanya seluruh pengusiran kaum muslimin kepada orang Yahudi, orang musyrik, bahkan orang kafir, seluruh non-muslim, itu sama sekali bukan karena faktor keimanan, karena ada kaidah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan beragama, silahkan, asalkan sama-sama membangun negara yang ada di bawah pemerintahan Islam, dipersilahkan, ya. Ini penutup kajian kita, agar kita dapat pemahaman sejarah bahwa kaum muslimin, Rasulullah tidak pernah ngusir orang karena agamanya, tapi mereka diusir karena pengkhianatan kepada perjanjian dan juga kesepakatan. Insya Allah besok kita akan pelajari bab lain tentang surat Al-Hasyr ini. Masih banyak poin yang kita bisa petik dari surat Al-Hasyr, baru satu poin yang kita jelaskan. Hadanallahu yakum ajma'in wa barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.